Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bapak dalam kelas dalam mata pelajaran Sosiologi Antropologi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi dinamika sosial. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu dinamika kelompok sosial. Nah, di sini dinamika kelompok sosial berasal dari dua kata, yaitu dinamika dan kelompok. Dinamika di sini diartikan sebagai interaksi atau hubungan antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Sedangkan kelompok yaitu sekumpulan individu yang memiliki yang saling berhubungan satu sama lain yang memiliki tujuan yang sama. Kita pindah ke slide selanjutnya. Pengertian kelompok sosial. Di sini pengertian kelompok sosial diartikan sebagai dinamika kelompok sosial dapat didefinisikan sebagai proses perubahan dan perkembangan akibat adanya interaksi dan intervensi baik antara anggota kelompok maupun antara anggota satu kelompok lainnya dengan kelompok lain. Pengertian dinamika kelompok sosial menurut Benjamin B. Wallman yaitu dinamika kelompok adalah studi tentang hubungan sebab akibat yang ada di dalam kelompok, tentang perkembangan hubungan sebab akibat yang terjadi di dalam kelompok, tentang teknik-teknik untuk mengubah hubungan interpersonal dan attitude di dalam kelompok. Nah, dalam dinamika kelompok sosial itu ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya dinamika kelompok sosial tersebut. Faktornya terbagi menjadi dua, yaitu faktor dari dalam maupun faktor dari luar. Kita lihat dari faktor dari luar. Yang pertama ada perubahan situasi sosial, yang kedua perubahan situasi ekonomi, yang ketiga yaitu perubahan situasi politik. Yang selanjutnya faktor dari dalam. Yang pertama adanya konflik antara anggota kelompok, adanya perbedaan kepentingan, dan adanya perbedaan paham. Kita bahas faktor dari dalam dulu. Yang pertama adanya konflik antara anggota kelompok. Misalnya terjadi konflik yang terjadi di dalam anggota kelompok dapat menyebabkan keretakan atau perubahan pola-pola hubungan sosial. Nah, hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya dinamika di dalam suatu kelompok. Yang kedua adanya perbedaan kepentingan. Jika di dalam suatu kelompok itu tidak memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda-beda, maka itu akan menjadi polemik yang akhirnya menimbulkan dinamika di dalam kelompok tersebut. Yang ketiga adanya perbedaan paham. Nah, di sini hal ini berpengaruh juga terhadap perbedaan pandangan pada setiap anggota kelompok, sehingga ketika setiap anggota tersebut memiliki perbedaan pandangan atau paham, maka keberlangsungan anggota kelompok tersebut akan terpecah, dan hal tersebut akan menimbulkan dinamika di dalam kelompok tersebut. Yang faktor pendorong dinamika sosial dari luar, yang pertama perubahan situasi sosial. Maksudnya di sini misalnya setelah terjadinya industrialisasi di suatu desa, maka di situ akan terjadinya pergeseran nilai-nilai atau pola hubungan pada masyarakatnya. Contohnya nilai-nilai gotong royong yang berubah menjadi nilai-nilai individualisme setelah masuknya industrialisasi tadi, maka menghilangkan nilai-nilai gotong royong dan menyebabkan setiap masyarakatnya memiliki sikap individualisme. Yang kedua, perubahan situasi ekonomi. Maksudnya dari perubahan situasi ekonomi
dapat menyebabkan suatu kelompok sosial itu berkembang. Dari perubahan tersebut maka dapat memicu yang namanya dinamika. Yang terakhir yaitu perubahan situasi politik. Untuk materi yang selanjutnya, proses perkembangan dinamika sosial. Yang pertama, kelompok kekerabatan. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, itu perkembangan berbagai kelompok. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, itu proses perkembangan dinamika sosial. Nah, di dalam proses perkembangan dinamika sosial ini terdapat lima macam ya. Yang pertama, kelompok kekerabatan, yang kedua kelompok okupasional, yang ketiga kelompok volunteer, yang keempat masyarakat pedesaan, dan yang terakhir masyarakat perkotaan. Kita bahas dari masyarakat. Yang pertama itu kelompok kekerabatan. Jadi di dalam kelompok kekerabatan ini, keluarga merupakan kelompok sosial terkecil di dalam masyarakat. Nah, di dalam kelompok kekerabatan ini kita dapat menjumpai dalam setiap masyarakat ada keluarga inti atau keluarga batin yang terdiri dari atas ayah, ibu, anak-anak, serta anak-anak yang belum menikah. Keluarga inti ini berfungsi memberikan sosialisasi dan perlindungan kepada anak-anak dan mendidik mereka sampai mandiri. Dan dari keluarga inti inilah berkembang menjadi keluarga besar yang dinamakan kelompok kekerabatan. Di dalam kekerabatan terdapat hubungan darah atau persaudaraan kelompok tersebut, yang kelompok tersebut menjadi awal terbentuknya masyarakat. Pada dasarnya kelompok kekerabatan merupakan masyarakat homogen yang menganut nilai norma ataupun tingkah laku yang relatif sama, sehingga pembagian kerja dilakukan secara nilai tradisional masih dijunjung tinggi. Kehidupan kelompok berpusat pada tradisi kebudayaan yang telah dipelihara secara turun-temurun. Suarjono Suekanto menyatakan kemungkinan untuk mengubah tradisi kebudayaan yang telah dipelihara turun-temurun memang sulit. Namun melalui inovasi secara bertahap, perubahan dalam kelompok kekerabatan dapat terjadi meskipun dalam waktu yang cukup lama. Untuk poin yang selanjutnya yaitu kelompok okupasional. Semula kelompok okupasional terbentuk dalam masyarakat yang bersifat homogen, yang artinya sama. Di dalam masyarakat ini seseorang individu kemungkinan melakukan berbagai pekerjaan spesialis pekerjaan yang mulai tumbuh dalam masyarakat sejalan dengan pengaruh dari dunia luar. Jadi ada pengaruh dari luar juga, dan berakibat masyarakat menjadi heterogen. Nah, spesialis pekerjaan semakin berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat. Hal ini diimbangi dengan perkembangan lembaga pendidikan sehingga menghasilkan orang-orang yang ahli dalam ilmu tertentu. Bisa dikatakan sebagai profesionalisme. Nah, di dalam masyarakat yang heterogen tersebut muncul kelompok okupasional. Kelompok okupasional merupakan kelompok anggota masyarakat yang terdiri dari orang-orang yang ahli atau memiliki keahlian tertentu dari kalangan profesional yang memiliki etika dalam melaksanakan pekerjaannya. Misalnya dicontohkan sebagai Ikatan Dokter Indonesia atau sering disingkat dengan IDI, atau contoh yang lainnya Persatuan Guru Republik Indonesia disingkat dengan PGRI, Serikat Buruh dan lain sebagainya. Nah, itu dikatakan sebagai kelompok
okupasional. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kelompok volunteer. Berkembangnya sarana komunikasi secara luas dan cepat menyebabkan tidak adanya masyarakat yang benar-benar tertutup terhadap dunia luar. Heterogenitas masyarakat semakin luas. Makin berkembangnya masyarakat berakibat tidak semua kebutuhan anggota masyarakat dapat terpenuhi. Oleh karena itu muncullah anggota volunteer. Nah, kelompok volunteer ini terdiri atas individu yang memiliki kepentingan yang sama, tetapi tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat. Kelompok volunteer ini berusaha memenuhi kebutuhan anggotanya secara mandiri tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum. Kelompok volunteer ini dapat berkembang menjadi kelompok yang menetap karena diakui keberadaannya oleh masyarakat umum. Contohnya lembaga pemantauan pemilu di Indonesia, dalam lembaga Quickcon pemilu dan lain sebagainya. Materi selanjutnya itu masyarakat pedesaan. Masyarakat pedesaan merupakan masyarakat yang umum memiliki mata pencarian bertani atau berkebun. Sistem kehidupannya biasanya berkelompok atas dasar kekeluargaan dan mempunyai hubungan yang erat serta mendalam di antara anggotanya. Perubahan pada masyarakat pedesaan sulit dilakukan karena pola pikir masyarakatnya, terutama pola hidup generasi tuanya itu pemikirannya berdasarkan kepada tradisi. Jadi agak sulit terbuka untuk menerima hal-hal yang dari luar. Secara sosiologis, pengertian desa memberikan penekanan pada kesatuan masyarakat pertanian dalam suatu masyarakat yang jelas menurut susunan pemerintahannya. Jadi kehidupan di desa itu sering dinilai sebagai kehidupan yang tentram, damai, selaras, jauh dari perubahan yang dapat menimbulkan konflik. Selanjutnya itu masyarakat perkotaan. Masyarakat modern saat ini merupakan masyarakat yang sebagian besar warganya memiliki orientasi budaya yang ke arah kehidupan dalam peradaban yang lebih maju. Jadi masyarakat perkotaan merupakan sekelompok orang yang hidup bersama pada suatu wilayah tertentu yang menjadi suatu pusat politik pemerintahan dan atau industri perdagangan kebudayaan dengan memperlihatkan sifat atau ciri corak pergaulan dan tata kehidupan yang berbeda dengan masyarakat desa. Masyarakat kota di sini merupakan kelompok sosial yang mendiami wilayah yang luas, bermata pencarian di sektor industri, jasa, perdagangan, dan lain sebagainya. Keanggotaan tidak saling mengenal. Jadi masyarakat di kota itu kadang ada masyarakat yang tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi mereka lebih terikat kontrak dan mulai meninggalkan tradisi asli mereka karena mempunyai tatanan nilai hidup yang heterogen. Jadi di sana terdiri dari berbagai suku, agama, ras maupun adat istiadat di dalamnya. Jadi mereka menjalankan fungsi administrasi dan pusat komersial dan bahkan pusat konsentrasi kegiatan mereka yang menjadi indikator dalam kemajuan kehidupan masyarakat kota. Nah, itulah beberapa proses dinamika kelompok, proses perkembangan dinamika kelompok sosial. Mungkin cukup sekian materi kita pada hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami apa yang telah Bapak jelaskan tadi. Bapak akhiri pertemuan kita kali ini. Bapak
tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.